Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uton Aliaksa dengan NIM D1A121061 dari kelas B jurusan Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keempat tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Langsung saja, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya yaitu antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Lanjut, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasionalis sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi. Integrasi nasional merupakan sebuah proses yang mutlak, memerlukan waktu untuk mencapai keadaan tersebut. 1. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu fondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Itulah maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita besar untuk hidup bersama di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, meskipun melihat kondisi kekinian, sering kita jumpai banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah multikulturalisme dalam bingkai kebinekaan. Membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara bangsa seperti Indonesia bukanlah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multikulturalisme di Indonesia, ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda. Dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan, keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap koloni ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional. 2. Dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif. Dalam arti, kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi suatu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif, karena berhubungan dengan sosialisasi dan nilai-nilai sosial, budaya yang memiliki konsensus bersama, pemberian perilaku sama, pemberian kesempatan yang sama untuk berperan serta membangun di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dalam kelompok-kelompok yang terhimpun dalam suatu kesatuan. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Tiga,
dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi dan saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Kebebasan yang dapat digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokrasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan antar kelompok. Lanjut, bersamaan dengan itu, demokrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Keinginan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sah, dan ketaatan warga masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah adalah pertanda adanya integrasi dalam arti vertikal. 4. Jenis integrasi nasional, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.